Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Mas Barik. Pagi Mas Farhan. Oke, di sini aku bakal coba memberi materi tentang leak test dan uji makro ETSA. Di sini aku udah buat materinya ya dan PowerPoint-nya. Mungkin yang pertama aku bakal jelasin dulu leak test itu apa sih sebenarnya. Nah, dari leg test sendiri yaitu pengujian kebocoran pada tangki. Tangki yang dites diisi angin sampai tekanan pada manometer menunjukkan angka 0,2 bar. Setelah mencapai tekanan tersebut, tekanan dihentikan dan jika manometer angkanya turun, maka teridentifikasi kebocoran. Nah, sebenarnya leg test ini kan banyak ya digunakan pada industri perkapalan. Nah, pada prinsip kerja leg test sendiri itu ada 3 pembagian. Yang pertama itu pemberian tekanan, itu diberikan pada awal dengan prinsip kerjanya sistem diuji dengan cara menaikkan tekanan internalnya, bisa menggunakan udara bertekanan, air atau gas inert seperti misalnya biasanya itu digunakan nitrogen. Lalu yang kedua itu ada tekanan ini biasanya lebih tinggi dari tekanan operasi normal. Contoh 1,25 sampai 1,5 kali tekanan kerja. Nah, setelah pemberian tekanan tersebut nantinya terdapat kondisi yang dimana kondisi setimbang dan kondisi apabila terjadi kebocoran. Kondisi setimbang sendiri itu kita bisa lihat jika sambungan dan material benar-benar rapat, maka tidak ada fluida yang keluar dan tekanan di dalam sistem akan tetap stabil. Apabila terdeteksi kebocoran, itu ada retakan atau porilas, fluida bertekanan akan mencari jalan keluar ke area bertekanan rendah. Perpindahan fluida ini bisa dideteksi melalui beberapa cara, melalui visual, indikator tekanan, dan sensor atau alat. Next, selanjutnya ada beberapa metode pada leg test sendiri. Yang pertama aku bakal jelasin dulu yaitu bubble test. Ini juga sering kali digunakan pada industri perkapalan. Metode ini merupakan cara paling sederhana dan umum digunakan untuk mendeteksi kebocoran pada sambungan las atau sistem tertutup di kapal. Prinsip dasarnya yaitu dengan memberikan tekanan udara ke dalam sistem, kemudian permukaan sambungan las diolesi dengan sabun. Nah, ketika diolesi dengan sabun tersebut dan diberikan air, terdapat gelembung-gelembung. Apabila terdapat gelembung-gelembung, itu terindikasi kebocoran. Ini pun bisa dilihat melalui visual, kita bisa melihatnya melalui visual langsung gitu. Namun kelemahannya adalah tidak cukup sensitif untuk mendeteksi kebocoran berukuran sangat kecil. Yang kedua yaitu pressure test. Nah, pada pressure test sendiri atau hydrostatics test adalah metode pengujian yang menggunakan air atau udara bertekanan untuk mengetahui apakah sistem benar-benar kedap dan kuat menahan tekanan kerja. Dalam pelaksanaannya, sistem atau tangki diisi penuh dengan air, kemudian diberi tekanan lebih tinggi. Tekanan operasi normal umumnya sebesar 1,25 sampai 1,5 kali kerja. Tekanan ini dipertahankan selama waktu tertentu sambil diamati menggunakan manometer. Nah, penggunaannya sendiri ini tuh biasa sering digunakan pada tangki bahan bakar, sistem air pendingin, sistem hidrolik, dan pipa balas kapal. Selanjutnya keunggulannya adalah mampu menguji kekedapan sekaligus kekuatan struktur, tapi membutuhkan waktu lebih lama dan proses pengeringan setelah pengujiannya. Makanya seringnya digunakan pada bahan bakar, sistem air pendingin, dan sistem hidrolik. Selanjutnya ada vacuum box test. Ini juga sering kali digunakan pada perindustri perkapalan. Vacuum box test merupakan metode yang memanfaatkan tekanan negatif atau vakum untuk mendeteksi kebocoran pada sambungan las, terutama di permukaan datar seperti dasar tangki, double bottom, atau dek kapal. Pada pengujian ini, area las terlebih dahulu diolesi larutan sabun, lalu sebuah kotak vakum transparan yang dilengkapi karet penyekat ditempel pada area tersebut. Udara di dalam kotak kemudian disedot menggunakan pompa vakum hingga mencapai tekanan negatif tertentu.
Jika ada kebocoran, udara dari dalam struktur akan keluar dan menimbulkan gelembung pada cairan sabun di bawah kotak vakum. Sebenarnya hampir sama pada bubble test ya. Dan penggunaannya sendiri itu lebih sering pada alasan plat dasar seperti bottom plating, terus juga plat deck tangki, plat sisi tangki, tangki bahan bakar, dan tangki balas. Selanjutnya sebenarnya pada vacuum box tank ini saya pernah diajarkan bahwasanya dia lebih sering digunakan itu pada permukaan yang datar sehingga lebih gampang karena di sini membutuhkan alat yang besar seperti pada gambar ini ya. Selanjutnya ada hose test. Hose test dilakukan dengan menyemprotkan air bertekanan tinggi sekitar 0,2 sampai 0,3 megapiksel menggunakan selang kemudi ke permukaan luar struktur yang akan diuji. Sementara itu bagian dalam dibiarkan kering. Jika terdapat kebocoran, maka air akan masuk melalui celah atau sambungan. Biasanya ini jarang digunakan pada perizinan perkapalan, cuman tetap ada yang menggunakannya. Maka saya mau menjelaskan sedikit saya tentang hose test ini. Lalu ada air pressure test. Metode ini menggunakan udara bertekanan untuk mendeteksi kebocoran pada sistem tertutup seperti tangki, pipa, atau kompartemen. Setelah diberi tekanan tertentu, biasanya 0,2 bar hingga 0,3 bar. Dilakukan pemantauan terhadap penurunan tekanan selama periode waktu tertentu. Jika tekanan turun, berarti terdapat kebocoran. Keunggulannya adalah tidak perlu menggunakan air sehingga cocok untuk sistem yang tidak boleh basah. Namun harus dilakukan hati-hati karena potensi bahaya dari tekanan udara yang tinggi. Penggunaannya sering digunakan pada tangki bahan bakar, tangki air tawar, tangki balas, dan tangki minyak pelumas. Digunakan pada pipa udara tekanan, pipa bahan bakar, pipa air pendingin, dan sistem pneumatik. Lalu untuk ruangan tertutup atau terbukanya seperti ruangan akomodasi, ruangan kontrol, ruangan mesin kecil yang membutuhkan tekanan udara positif. Selanjutnya aku bakal jelasin tentang uji makro ETSA. Pengertian dari uji makro ETSA adalah metode pemeriksaan struktur logam dengan cara menggoreskan atau merendam permukaan spesimen logam dalam larutan kimia ETSA. Agar struktur makronya terlihat jelas, tujuannya adalah untuk melihat cacat sambungan las dan struktur internal logam secara visual tanpa bantuan mikroskop dengan pembesaran besarnya biasanya kurang dari 10 kali. Dalam konteks kapal, uji ini digunakan untuk mengevaluasi kualitas sambungan las pada konstruksi badan kapal, rangka, atau komponen baja lainnya. Nah, aku bakal jelasin pada prinsip kerja ETSA ini. Prinsip kerja uji makro ETSA didasarkan pada reaksi kimia antara larutan ETSA dengan permukaan logam. Larutan ETSA akan melarutkan butiran logam secara berbeda tergantung pada fase dan orientasi kristalnya, sehingga pola struktur logam menjadi tampak. Tahap pertama yaitu pemotongan sampel dari area yang ingin diuji, biasanya itu pada area sambungan las. Lalu tahap kedua, pengamplasan atau pemolasan hingga permukaan halus. Tahap ketiga, pemberian larutan ETSA seperti asam nitral, asam pikrat, atau campuran HCl. Tahap keempat, pencucian dan pengerian setelah ETSA selesai. Lalu tahap kelima, pemeriksaan visual terhadap hasil ETSA untuk mendeteksi cacat atau ketidaksempurnaan. Nah, kekurangan sendiri pada ETSA ini, meskipun memiliki banyak keunggulan, ETSA juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Semisalnya sifatnya destruktif, artinya spesimen yang diuji harus dipotong dari bagian struktur atau sambungan las. Nah, pada kelebihannya sendiri, uji makro ETSA memiliki beberapa keunggulan, menjadi metode penting dalam pemeriksaan sambungan las pada konstruksi kapal. Salah satu keunggulannya yaitu pengujian yang sederhana, cepat, dan tidak memerlukan peralatan yang kompleks dengan hanya menggunakan peralatan dasar seperti mesin pemotong, kertas amplas, bahan poles, larutan ETSA kimia, dan hasil pengujian dapat diperoleh dalam waktu yang singkat. Mungkin sekian dulu dari presentasi yang aku bawakan dan materinya. Mungkin dari
Mas Barik, apakah ada pertanyaan? Mungkin aku mau nanya ya Mas Farhan. Boleh. Kenapa sih di dalam uji inspeksi las ini air pressure test itu lebih banyak digunakan dibandingkan hidrodynamic test? Sebenarnya air pressure test dan hidrostatic test ini tidak digunakan lebih atau kurang sesuai dengan kondisi yang ada. Air pressure test digunakan sebagai alternatif dari hidrostatic test karena ada beberapa kondisi di nama penggunaan tidak menggunakan atau justru beresiko pada hidrostatic test. Sistem diisi penuh dengan air dan diberi tekanan tinggi untuk mendeteksi kebocoran. Namun pada sistem tertentu seperti tangki bahan bakar, sistem udara, sistem hidrolik atau pipa berisi oli, penggunaan air dapat menimbulkan kontaminasi, korosi atau kesulitan dalam proses pengeringan setelah uji. Sementara itu, air pressure test hanya menggunakan udara bertekanan, sehingga lebih bersih dan cepat karena tidak perlu proses pengisian dan pengeringan air. Aman untuk material sensitif terhadap air seperti baja karbon dan sistem yang berlapis khusus. Praktis untuk sistem kecil atau ruangan sempit di mana hidrostatic test sulit dilakukan. Dengan kata lain, air pressure test lebih dipilih ketika tujuan utama adalah menguji kebocoran leak detection dan menjaga sistem tetap kering serta bebas korosi, bukan untuk menguji kekuatan mekanis struktur. Begitu Mas Barik. Mungkin apakah ada pertanyaan lain selain itu? Cukup sih Mas dari aku. Dari Mas Barik cukup dan dari saya cukup. Apabila kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, Farhanata Kusuma dari S1 Teknik Perkapalan Universitas Diponegoro. Terima kasih semuanya.